kesinambungan peran dan jasa para pemimpin negeri selama ini. Mulai dari pertama, Bung Karno yang telah mewariskan pembentukan nation dan karakter building untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Ini saya kutip langsung dari pidato Presiden PKS tadi malam. Yang kedua, Presiden Soeharto yang mewariskan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian Presiden Habibie yang menjunjung tinggi kebebasan dan upaya pemajuan demokratisasi. Lalu Presiden K. Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang meneguhkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Lalu Presiden Megawati yang menjadi simbol bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kait misalnya, kita sudah berusaha menjadi negara yang berswasembada pangan. Kita ingin membangun kedaulatan pangan. Tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi. Sehingga harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500.000 ton misalnya. Ini terkait. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Jokowi ini mencak-mencak ke Surya Paloh soal deklarasi Anies, beda klaim Presiden dan Nasdem. Ya, Nasdem mengatakan seperti itu begitu. Mengatakan bahwa kenapa Pak Jokowi bilang begini, Pak Jokowi kenapa saya tidak diberitahu kalau mendukung Anies Baswedan, kalau mendeklarasikan Anies Baswedan, kira-kira seperti itu gitu. Tapi Pak Jokowi seolah-olah sembunyi tangan, gitu kan? tidak mau ikut campur bilangnya terhadap keputusan itu. Tapi pada hakikatnya mulai kepanasan dan menurut saya agak panik begitu kan Pak Jokowi hari ini. Mau dukung siapa? Ya mau tidak mau harus dukung Anies Baswedan. Tidak ada satu partai pun kalau itu kebijakan baik bagi rakyat, terus kemudian mengambil langkah yang berbeda karena ingin berbeda. Tidak ada seperti itu. Nah makanya kemarin pun dalam media saya sampaikan, bisa saja kalau ini meminjam tadi kata-kata Mas Bayu menduga-duga ini tadi, bisa saja ini juga langkah menuju 2024. Ya. Kenapa? Karena 2024 semua sama. Ya. Artinya semua mempunyai kesempatan yang sama. Karena Bapak Presiden Joko Widodo kan tidak lagi menjabat. Nah, endorsement power dari Pak Jokowi itu udah nggak ada. Kan selalu Presiden di ujung jabatannya dia ingin mewariskan, melanjutkan yang disebut continuity. Tetapi ternyata change-nya lebih banyak tuh. Jadi itu pertanda pertama bahwa daya pengaruh dan daya salesmanship, nah itu gampangnya salesmanship dari Pak Jokowi udah hilang tuh. Sebagai orang yang justru di ujungnya dianggap masih mampu untuk dimintakan sisa-sisa tenaga untuk diwariskan, itu ternyata enggak. Jadi percuma kalau nanti orang datang lagi ke Pak Jokowi minta restu segala macam, nggak ada gunanya lagi. Program Jokowi terancam diobrak-abrik jika Anies jadi presiden. Elit Nasdem bilang Indonesia tetap Pancasila, bukan khilafah. Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Pencalonan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menuai pro dan kontra dari beberapa pihak, salah satunya PDI Perjuangan. Hal ini lantaran Anies Baswedan dikenal sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo, sehingga muncul kekhawatiran jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut terpilih sebagai presiden, maka program-program yang telah dijalankan oleh Jokowi terancam bakal berhenti. Salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menyusul hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri angkat bicara. Ia menerangkan jika setiap pemimpin memiliki strategi yang berbeda-beda, sehingga sah-sah saja jika ada program dari Jokowi yang tidak dijalankan oleh presiden selanjutnya. Politisi yang kerap disapa Gus Coy ini juga menjelaskan bahwa meskipun mungkin saja memiliki kebijakan yang berbeda, tapi Anies Baswedan akan mempertahankan prinsip berbangsa dan bernegara. Setiap pemerintahan boleh jadi berbeda dalam konteks strategi, berbeda dalam konteks prioritas, tapi sama-sama menuju cita-cita nasional.
dan mempertahankan sendi-sendi bangsa yang sudah diletakkan oleh pendahulu. Terang Gus Coy seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu 8 Januari 2023. Ia tegas menyatakan jika bakal calon presiden dari partainya ini akan tetap memegang teguh pilar ideologis Indonesia. Dalam konteks Presiden Jokowi misalnya dengan Anies, ketika jadi presiden boleh jadi berbeda. Tetapi prinsip-prinsip tidak boleh berbeda, ini sama. Indonesia tetap Pancasila, tidak bisa yang lain. Bukan khilafah atau syariah, sambungnya. Pada kesempatan ini, Gus Coy menerangkan jika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin pasti memiliki tujuan yang baik, yakni untuk mengimplementasikan tujuan nasional. Program Jokowi terancam diobrak-abrik jika Anies jadi presiden. Elit Nasdem bilang Indonesia tetap Pancasila, bukan khilafah. Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Pencalonan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menuai pro dan kontra dari beberapa pihak, salah satunya PDI Perjuangan. Hal ini lantaran Anies Baswedan dikenal sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo, sehingga muncul kekhawatiran jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut terpilih sebagai presiden, maka program-program yang telah dijalankan oleh Jokowi terancam bakal berhenti. Salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menyusul hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri angkat bicara. Ia menerangkan jika setiap pemimpin memiliki strategi yang berbeda-beda, sehingga sah-sah saja jika ada program dari Jokowi yang tidak dijalankan oleh presiden selanjutnya. Politisi yang kerap disapa Gus Coy ini juga menjelaskan bahwa meskipun mungkin saja memiliki kebijakan yang berbeda, tapi Anies Baswedan akan mempertahankan prinsip berbangsa dan bernegara. Setiap pemerintahan boleh jadi berbeda dalam konteks strategi, berbeda dalam konteks prioritas, tapi sama-sama menuju cita-cita nasional dan mempertahankan sendi-sendi bangsa yang sudah diletakkan oleh pendahulu. Terang Gus Coy seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu 8 Januari 2023. Ia tegas menyatakan jika bakal calon presiden dari partainya ini akan tetap memegang teguh pilar ideologis Indonesia. Dalam konteks Presiden Jokowi misalnya dengan Anies, ketika jadi presiden boleh jadi berbeda. Tetapi prinsip-prinsip tidak boleh berbeda, ini sama. Indonesia tetap Pancasila, tidak bisa yang lain. Bukan khilafah atau syariah.